beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Umu Afifah. Saya Nima Nur Halimah. Saya Rayana Novianila. Saya Pidianisa. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah Situ Gintung. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah Situ Gintung. Situ Gintung dibuat antara tahun 1932 sampai 1933. Danau Situ Gintung ini merupakan danau yang awalnya seluas 31 hektar. Kapasitas penampung airnya mencapai 2,1 juta kubik. Situ Gintung ini awalnya dimanfaatkan oleh Hindia Belanda untuk pengairan sawah dan ladang pertanian. Danau Situ Gintung dibangunkan tanggul setinggi 16 meter pada tahun 1932 dan selesai pada kurun waktu 2 tahun. Namun, pada saat awal pembangunan, tanggul yang menahan volume air ini masih berupa tanah. Melanjutkan sejarah sebelumnya, pada kurun waktu 1930 sampai 1935, Belanda saat itu banyak membangun tanggul dan juga bendungan guna mengantisipasi Batavia atau Jakarta dari serangan banjir. Situ ini termasuk dari daerah aliran air Cisadane. Cisadane sendiri merupakan salah satu sungai utama pada Provinsi Banten dan juga Jawa Barat. Aliran air Situ Gintung berasal dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango di Bogor, yang panjang alirannya mencapai 80 km, melewati bendungan Kali Pesanggerahan dan berakhir di Laut Jawa. Lalu Situ Gintung memiliki keunikan, di mana terdapat pulau kecil yang saling menyambung hingga ke tepi daratan, yang luasnya mencapai 1,5 hektar. Pulau tersebut bernama Situ Gintung dengan keindahan hutan tanaman di atasnya. Selanjutnya proses Situ Gintung. Situ Gintung awalnya berfungsi sebagai penampung air dan banjir untuk waduk. Air yang ada di Situ Gintung berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Di dinding waduk dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjemur hasil tani dan ikan. Situ Gintung tidak lagi menjadi tempat strategis dan Situ Gintung sudah menjadi objek wisata yang komersil yang dikelola oleh pengusaha dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sarana olahraga seperti golf dan lain-lain mengurangi ketahanan tanah yang ada di Situ Gintung. Sampai bencana tanggul yang ada di Situ Gintung merubah pemikiran masyarakat. Tanggul dari Situ Gintung awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda tahun 2009 yang tingginya 6 meter dan tidak pernah melakukan perbaikan dan penombokan. Karena jebolnya tanggul Situ Gintung pada tanggal 27 Maret 2009, tepat pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, tanggul yang menahan sekitar 2,1 juta kubik air di Situ Gintung jebol. Pada saat itu, dari tanggal 26 Maret 2009, hujan deras disertai es melanda daerah Jakarta dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Akibat hujan deras tersebut, diperkirakan bertambahnya volume air di Situ Gintung hingga menyebabkan jebolnya tanggul. Kemudian, pada keesokan harinya, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, 4 korban jiwa dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Kemudian pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Kapolres Tangerang datang untuk meninjau lokasi bencana. Baru pada siang harinya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala datang meninjau lokasi bencana. Setelah
Setelah dilakukan pencarian dan identifikasi oleh tim Basarnas dan BNPB dibantu oleh para relawan, ditemukan sebanyak 99 korban jiwa dan masih banyak lagi korban jiwa yang belum bisa ditemukan. Akibat kejadian tersebut, Bapak Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada saat itu, memerintahkan stafnya untuk mengecek seluruh waduk dan tanggul yang ada di daerah Jakarta untuk mengantisipasi kejadian berikutnya. Kalau rumahnya jauh ya dari sini? Enggak. Biasanya ke sini ya, suka mancing. Kalau ke sini selain mancing ngapain biasanya? Main aja muter-muter gitu ya. Seger juga. Pagi-pagi biasanya banyak orang jalan-jalan di sini juga ya kan? Kalau mancing biasanya waktunya kapan tuh kalian? Kalau lagi pengen nangkep? Oh, gitu. Terus biasanya kalau mancing dapatnya apa aja? Tergantung. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya kebetulan udah haji, saya Haji Ismail. Kamu udah berapa tahun jadi penjaga situ gini? Saya di sini sudah 12 tahun. 12 tahun. Dari semenjak tahun 2010. Ya. Jabatan Bapak ya? Jabatan Bapak itu di sini sudah? Saya di sini sebagai pengamanan wilayah Situ Gintung. Jadi setiap hari itu Bapak suka melihat posisi. Setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu. Oh, Ya, Sabtu Minggu saya libur. Situ Gintung kan dibangunnya udah lama banget ya Pak, 20 tahun yang lalu gitu. Nah, udah dari dulu gitu ada pengamanan di sini, terus dibuka untuk wisata atau gimana Pak? Sebetulnya dari dulu sejarah Situ Gintung ini dibangun pada zaman Belanda yang difungsikan untuk irigasi karena dulunya ada sawah. Karena sekarang sudah berubah fungsi jadi tempat pemukiman dan pada akhirnya sekarang sudah menjadi resapan air untuk masyarakat, bukan untuk irigasi lagi. Kalau gitu lanjut yang tadi. Lanjut. Ya, tadi kan kalau biasanya di tempat wisata lain Pak, biasanya kan mereka berbayar. Kalau Situ Gintung, saya lihat tidak menerapkan hal tersebut. Terus gimana Pak? Situ Gintung ini dibangun untuk masyarakat, terutama untuk jogging track, bukan untuk tempat wisata lain. Jadi kami tidak memfasilitasi untuk misalnya objek-objek wisata apa begitu, itu kami tidak menyediakan. Tapi kalau emang misalnya dari Pemda setempat mau ngelola, silahkan gitu. Tapi bukan dari PUPR, bukan dari Balai Besar. Kalau itu Pemda yang mengelola, barangkali ada kali tiketnya atau bayarnya gitu. Tapi kalau dari PUPR tidak. Kami hanya menyediakan fasilitas seperti ini digunakan untuk masyarakat, terutama dari resapannya, yang kedua untuk jogging track. terus saya lihat juga banyak gitu yang memancing ikan. Mancing. Iya. Gratis atau gimana? Mancing bebas. Kalau mancing, yang namanya mancing, yang paling penting jaga kebersihan, jaga keamanan, silahkan aja. Cuma juga di sini kan kita juga tujuan kita untuk kebaikan ya. Tapi masyarakat kan beda-beda. Misalnya kalau mancing silahkan. Tapi kalau misalnya jaring, jala, itu kita larang nggak bisa masyarakatnya. Sebab apa alasan masyarakat? Dari dulu kita jala ikan sini nggak pernah ada yang larang. Jawabannya itu. Jadi samping itu juga kadang-kadang masyarakat yang cari ikan itu bukan untuk ini ya. Jadi mereka itu hasilnya dijual, buat cari nafkah juga.